Pernah merasa sudah kerja keras, tapi hasilnya tidak berubah? Mungkin bukan rezekimu yang tertahan, tapi arah pikiranmu yang belum tepat. Banyak orang mencari uang tanpa henti, tapi lupa belajar cara berpikir orang kaya. Dalam video ini, kita belajar bagaimana mengubah cara pandang agar hidupmu selaras dengan energi kelimpahan. Karena kaya bukan soal nasib, tapi soal kesadaran dan tindakan yang benar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita bahas tentang kekayaan sejati. Kaya harta, kaya ilmu, dan kaya hati. Jadi kaya bukan dosa, asal niatnya baik dan jalannya halal. Tuhan menyukai orang yang bekerja keras, yang menghargai hasil jerih payah, dan yang mau berbagi saat berkelimpahan. Hidup seimbang itu indah, di mana tangan bekerja dan hati tetap bersyukur. Banyak orang berpikir hidupnya berat karena tidak punya modal, padahal modal terbesar adalah keyakinan. Pikiranmu adalah sumber rezeki pertama. Kalau kamu yakin bisa, maka otak dan hatimu akan mencari jalan. Tapi kalau kamu percaya hidup selalu sulit, maka langkahmu akan berat. Pikiran negatif adalah tembok, sementara keyakinan adalah pintu yang membuka arah baru. Mulailah dengan keyakinan bahwa kamu pantas hidup makmur, pantas punya rumah layak, pekerjaan yang membahagiakan, dan rezeki yang luas. Jangan takut bermimpi besar. Tuhan tidak menciptakanmu untuk hidup kecil. Ia memberi kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Tugasmu adalah menyadari potensi itu dan berani memakainya untuk kebaikan. Kaya sejati lahir dari cara kamu melihat dunia. Orang yang melihat peluang di balik masalah selalu selangkah lebih maju. Mereka tidak menunggu keajaiban. Mereka menciptakannya lewat tindakan. Setiap ide, tenaga, dan waktu yang kamu berikan adalah benih yang akan tumbuh menjadi hasil nyata. Tidak ada kerja yang sia-sia selama dilakukan dengan niat yang benar. Jangan takut pada uang. Uang bukan musuh, tapi alat. Kalau digunakan dengan niat baik, uang bisa jadi berkah besar. Dengan uang, kamu bisa membantu keluarga, menolong tetangga, dan membangun masa depan yang aman. Tapi kalau kamu tidak menghargai uang, maka uang pun enggan datang. Perlakukan uang dengan hormat, carilah dengan halal, gunakan dengan bijak, dan sebarkan lewat kebaikan. Saat bekerja, jangan hanya kejar hasil cepat. Nikmati prosesnya. Orang sukses bukan yang paling cepat kaya, tapi yang paling tekun dan sabar. Rezeki tidak datang karena kamu panik, tapi karena kamu tenang dan fokus. Ketika hatimu damai, pikiranmu jernih, dan tindakannya konsisten, peluang muncul dari arah yang tidak kamu sangka. Setiap pagi, ucapkan kalimat penguat. Saya siap menerima rezeki terbaik hari ini. Saya bekerja dengan semangat dan kejujuran. Saya bergerak menuju kehidupan yang lebih luas. Kata-kata ini bukan sekadar motivasi, tapi arah untuk pikiranmu. Pikiran yang terarah akan mengubah cara bertindak, dan tindakan yang benar akan membawa hasil nyata. Kaya bukan hanya soal seberapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa besar kamu bisa memberi. Orang yang punya mental memberi tidak pernah kekurangan, karena ketika kamu memberi, semesta mengembalikan dengan cara lain. Entah lewat peluang baru, kesehatan, atau ketenangan yang tak ternilai. Jadi jangan pelit menebar kebaikan, karena memberi adalah bentuk tertinggi dari rasa syukur. Kalau kamu ingin hidupmu berubah, maka cara berpikirmu juga harus berubah. Jangan terus mengatakan, "Saya tidak bisa," karena setiap kata yang kamu ucapkan adalah perintah untuk dirimu sendiri. Gantilah dengan "Saya sedang belajar."
Ulangi kalimat ini setiap kali kamu merasa ragu. Kata-kata positif bukan sekadar suara, tapi sinyal untuk menuntun tindakan. Belajar menerima rezeki juga bagian dari perjalanan spiritual. Kadang orang menolak rezeki tanpa sadar karena merasa tidak pantas. Padahal Tuhan tidak pernah pelit. Ia hanya menunggu kapan kamu siap menerimanya. Siapkan dirimu dengan bekerja sungguh-sungguh dan menjaga hati tetap bersih. Uang datang kepada orang yang siap memegang amanahnya. Jangan takut bermimpi besar, karena mimpi adalah peta yang menuntun langkahmu. Tapi ingat, mimpi tanpa tindakan hanya akan jadi khayalan. Buat rencana kecil setiap hari dan jalankan dengan konsisten. Mungkin hasilnya belum terlihat hari ini, tapi setiap langkah kecil sedang membangun jalan besar menuju kekayaan dan kebebasan hidup. Belajar juga untuk bersyukur dalam proses. Syukur bukan berarti berhenti, tapi menikmati perjalanan. Saat kamu bisa menikmati langkahmu, energi positifmu meningkat. Dari situ, ide dan peluang baru akan datang. Tuhan menuntun orang yang hatinya bersyukur dan pikirannya terbuka. Jadi teruslah melangkah dengan senyum dan keyakinan bahwa rezekimu sedang dalam perjalanan menuju kamu. Hidup ini luas dan penuh kemungkinan. Di setiap harinya, ada tanah subur tempat benih pikiranmu tumbuh. Setiap ide baik yang kamu miliki adalah benih rezeki. Dan ketika kamu sirami dengan tindakan, benih itu berbuah. Namun jika kamu biarkan tanpa usaha, benih itu mengering sebelum sempat tumbuh. Itulah sebabnya, setelah menanam keyakinan yang benar, langkah berikutnya adalah bergerak. Mulailah hari dengan tindakan kecil yang nyata. Belajar hal baru, memperluas relasi, atau menawarkan kemampuanmu dengan percaya diri. Dunia menghargai orang yang berani melangkah, bukan yang terus menunggu keberanian. Orang besar tumbuh karena mereka tetap berjalan meski takut. Kadang perubahan terasa berat, seperti melawan arus kuat di sungai. Tapi setelah melewatinya, kamu sadar bahwa arus itu justru membentuk kekuatanmu. Rezeki sering menguji keteguhan sebelum datang dalam jumlah besar. Karena itu, jangan berhenti di tengah perjalanan. Hidup akan memberi hasil sesuai energi yang kamu pancarkan. Saat kamu menebar semangat, peluang datang dari arah tak terduga. Ketika kamu bekerja dengan nilai dan niat baik, orang lain pun menghargaimu. Jangan terjebak menilai hasil hari ini. Lebih penting memastikan tindakanmu memiliki makna. Belajarlah terbuka terhadap perubahan. Kadang Tuhan membelokkan arah bukan untuk menghukum, melainkan melindungi. Jalan baru yang tampak berat seringkali menyimpan peluang yang tak kamu duga. Percaya bahwa setiap pintu tertutup diganti dengan pintu lain yang membawa pertumbuhan dan pemahaman baru. Lihat, uang bukan sekadar hasil kerja, tetapi bagian dari aliran energi hidup. Uang datang pada mereka yang menghormatinya dan menggunakannya dengan niat baik. Ketika uang digunakan untuk menumbuhkan nilai dan membantu sesama, energi kebaikan itu kembali kepada kita. Hindari membandingkan langkahmu dengan orang lain. Tidak semua pohon berbuah pada musim yang sama. Ada yang cepat, ada yang lama, tapi hasilnya lebih manis. Fokus pada pertumbuhanmu sendiri, karena keberkahan datang dari ketulusan, bukan dari tergesa. Orang lain punya waktunya, kamu pun punya waktumu. Kadang hidup menempatkanmu di posisi sulit agar kamu belajar sesuatu yang tak bisa dipahami lewat teori. Ketika gagal, jangan melihatnya sebagai akhir, tapi sebagai latihan kesabaran.
Orang berhasil bukan yang tak pernah jatuh, melainkan yang selalu bangkit dengan hati yang lebih kuat dan pikiran yang lebih jernih. Rezeki sering muncul dalam bentuk ide sederhana, tapi banyak orang mengabaikannya karena terlihat kecil. Padahal ide kecil bisa tumbuh menjadi pohon besar bila dirawat dengan ketekunan. Jangan remehkan langkah awal, sebab keajaiban sering berawal dari sana. Tuhan bekerja lewat hal-hal yang tampak biasa, namun membawa perubahan besar bagi yang mau melihat. Kendalikan arah hidupmu alih-alih mengeluh pada keadaan. Kamu mungkin tak bisa mengubah arah angin, tapi kamu bisa menyesuaikan layar perahumu. Saat badai datang, tetap tenang dan gunakan kesadaranmu untuk menemukan jalur baru. Kekuatan sejati bukan ada di otot, tapi di kemampuan untuk tetap jernih di tengah tekanan. Dan yang paling penting, jangan kehilangan hati di sepanjang jalan. Hati adalah kompas yang menuntun langkahmu. Harta bisa datang dan pergi, tapi hati yang bersih selalu menemukan jalan menuju kebaikan. Gunakan kekayaanmu untuk menolong, bukan menindas. Jadikan keberhasilanmu cahaya bagi orang lain, karena kebaikan yang kamu tebarkan akan kembali padamu berlipat ganda. Ketika hidupmu memiliki makna, kamu tak lagi bekerja hanya untuk uang, melainkan untuk tujuan. Saat tujuanmu jelas, uang mengalir sebagai hasil, bukan beban. Disitulah kelimpahan sejati lahir ketika kerja kerasmu menjadi ibadah dan rasa syukur menjadi napas setiap tindakan. Hidup adalah perjalanan panjang dengan tanjakan dan turunan. Nikmati keduanya. Tanjakan menguatkanmu, turunan memberi jeda untuk bersyukur. Setiap fase punya makna tersendiri dalam membentuk dirimu. Teruslah berjalan dengan keyakinan bahwa setiap langkah membawa arti dan arah. Uang menjadi pelayan, bukan tuan. Ia mengikuti orang yang memiliki tujuan jelas dan pasti. Belajarlah melihat uang sebagai alat, bukan ukuran nilai dirimu. Nilai sejati ada pada cara kamu memperlakukan hidup, sesama, dan kesempatan. Semakin kamu berbuat baik, semakin luas jalan rezeki yang terbuka. Semesta menghargai keseimbangan, memberi dan menerima, berusaha dan berdoa, menanam dan menuai. Setiap kali kamu jujur, sabar, dan bekerja dengan niat bersih, kamu sedang memperkuat aliran energi baik dalam hidupmu. Tidak ada kebaikan yang hilang di semesta ini. Semua kembali pada waktunya dalam bentuk yang mungkin tak kamu duga. Akhirnya, jadilah orang yang tidak hanya mengejar hasil, tapi juga menghargai proses. Karena di dalam proses itulah kamu tumbuh menjadi pribadi yang pantas menerima kelimpahan. Kekayaan sejati hadir ketika kamu mampu memberi nilai, menerima dengan rendah hati, dan tetap bersyukur dalam setiap kondisi. Ingatlah, energi yang kamu pancarkan hari ini adalah doa yang kamu kirim ke semesta. Bila niatmu tulus dan tindakmu selaras, aliran rezeki akan mencari jalan menuju hidupmu. Semesta pun membuka jalan lebih luas bagi setiap niat baik yang kamu tanam. Itulah hukum kehidupan. Energi mengikuti arah niat. Jika niatmu murni, maka segalanya akan kembali dengan cara terbaik.